Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pantaslah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga bisa hadir di masjid yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan tausiah khususnya nih Pak Ustadz Ali Imron. Mohon izin Pak, ini guru saya. Yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah judulnya meningkatkan kualitas ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bicara mengenai kualitas ibadah, timbul pertanyaan, ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya mengingat sebuah hadis dari Siti Aisyah yang dirawikan oleh Bukhari nomor 6464 dan Imam Muslim nomor 783. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus, yang istiqamah, yang konsisten walaupun sedikit, adwamu walaupun sedikit, tetapi dia berkualitas. Nah, untuk menjawab hadis ini, saya ingin memberi ilustrasi sebuah kisah. Kisah itu namanya sahabat penduduk surga. Mungkin sudah pernah mendengar, kita ulang. Sahabat penduduk surga ini adalah dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu seperti kita ketahui adalah kaum dari Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Kenapa disebut Ansor? Karena Ansor itu dasar kata dari Nasara yansuru nasran. Nasirun itu adalah mufrad isim fa'il, sedangkan jamaknya adalah Ansor. Artinya penolong-penolong bagi kaum Muhajirin. Muhajirin itu dari bahasa hajara atau orang yang berhijrah. Jadi kaum Ansor ini namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pada suatu ketika Rasulullah di dalam masjid bersabda
kepada para sahabat-sahabat yang ada di dalam masjid. Beliau bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Ya, jadi sahabat-sahabat yang lain menunggu siapa penduduk surga yang dimaksud. Datanglah seseorang, tetapi para sahabat tidak mengira yang datang itu adalah penduduk surga. Karena apa? Penampilannya biasa-biasa saja dan dinilai pun ibadahnya juga tidak ada istimewa. Akhirnya berlalu sampai besok malam, Rasulullah mengulang lagi sabdanya. Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Dan datang lagi orang yang sama, juga tidak dikira bahwa orang itulah penduduk surga. Hingga malam ketiga, Nabi bersabda lagi, sebentar lagi akan datang ke hadapan kalian seorang penduduk surga. Ternyata orang itu lagi. Akhirnya penasaran para sahabat. Ya. Para sahabat penasaran, khususnya Abdullah bin Am, itu akhirnya membuntuti sahabat tadi yang penduduk surga itu. Ada apa? Kok penampilannya biasa-biasa saja? Nah, dari sini aja kita udah bisa mengambil makna. Kalau kita lihat orang yang biasa saja, jangan anggap sepele. Gitu. Mungkin ilmunya dalam juga. Gitu. Itu hikmah yang pertama. Akhirnya membuntuti sampai ke rumah, diminta izin untuk nginap di rumahnya. Alhamdulillah diizinkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 malam berturut-turut beliau nginap di rumah, tidak ada satupun ibadah yang istimewa yang dilihat. Ya biasa-biasa saja. Akhirnya penasaran, bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, amalan apa sebenarnya yang saudara lakukan sehingga Nabi menganggap Anda adalah penduduk surga? Beliau menjawab, amalanku apa yang kamu lihat. Hanya aku tidak punya perasaan dengki, hasad, iri kepada orang lain. Nah, artinya apa di sini? Hati itu adalah kunci yang paling utama dalam kita beribadah. Makanya saya menyebutkan bahwa beliau ini adalah ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Jadi memandang orang lain baik, tidak ada iri, tidak ada dengki. Jadi jiwanya bersih sekali. Sehingga walaupun amalan yang sedikit itu, tetapi Nabi mengatakan dia penduduk surga. Sekarang kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi yang lain, apa ya kira-kira korelasinya? Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2002, ma syai'un asqal fi mizanil mu'minin yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Nabi mengatakan bahwa ma syai'un asqal, tidak ada satupun yang lebih memberatkan fi mizanil mu'minin yaumal qiyamah, bagi timbangan orang mukmin di hari kiamat nanti, min khuluqin hasan, kecuali melainkan akhlak yang mulia. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya memang dia tidak punya sesuatu yang istimewa, tetapi akhlak di beliau itu yang memberatkan timbangan. Ya, Nabi mengatakan seperti itu. Nah, karena itu mari kita memperbaiki diri untuk terutama hati yang bersih.
Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, Allah itu melihat kepada kita adalah satu ketekunan dalam ibadah, istiqomah. Istiqomah. Jadi kalau dilihat dari makna istiqomah tadi, itu bisa makna itu kekal. Kekal dalam arti selama hidupnya itu melakukan ibadah itu terus sampai dia meninggal. Keimanan yang dilihat Allah itulah suatu kestabilan yang tidak tergoyahkan, yaitu kecintaan yang tulus kepada Allah SWT, komitmen spiritual, bukan musiman dan gaya-gaya di dalam beribadah. Jadi intinya adalah fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Nah, bukan berarti kita tidak boleh kuantitas, tidak. Tetapi lebih fokus pada kualitas dalam ibadah. Syukur-syukur kalau kuantitasnya banyak. Jangan pula nanti, walah saya biasa-biasa saja, mau sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, tapi sementara hati kita belum bersih. Jadi fokus dalam kualitas, bukan kuantitas. Nah, bicara tentang kualitas itu adalah sangat berhubungan dengan ilmu. Jadi ilmu adalah satu pondasi utama untuk membangun kualitas. Bisa memiliki pemahaman yang mendalam karena seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu itu adalah sangat penting untuk kita lebih baik di dalam beribadah. Rasulullah bersabda, talibul ilm farizatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Itu bukan sunnah menuntut ilmu. Terutama adalah ilmu agama. Bagaimana kita sholat yang benar, puasa yang benar, dan lain-lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi kalau kita lihat sumber daripada ilmu, saya pernah dengar ceramah dari Menteri Agama yang sekarang, Prof. Nazarudin. Beliau mengatakan sumber ilmu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Membaca dalam hal ini tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya membaca buku, tapi membaca alam semesta itu bisa menimbulkan pengetahuan yang cukup besar. Jadi tadabbur alam namanya ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu ciptaan Allah itu membangkitkan, misalnya kita lihat lautan, tidak hanya sekalian lihat lautan itu luas, tetapi apa makna lautan itu? Apa makna hutan? Apa makna dari gunung? Itu kalau kita jelaskan secara sains, gunung itu disebut mengokohkan bumi, itu nggak selesai 1 jam kita bahas tentang gunung itu. Jadi kalau kita bahas secara sains, bahwa gunung itu luar biasa maknanya untuk mengokohkan bumi. Jadi sebagai contoh dalam hal ini, kalau kita lihat tentang kualitas, misalnya kita lihat orang sholat atau orang puasa. Nah, dalam hal ini saya ingin mencontohkan adalah orang sholat. Ciri-ciri kualitas yang baik orang sholat itu tentunya khusyuk. Ya, kalau kita khusyuk, kita fokus, itu adalah ciri-ciri kualitas sholat itu yang baik. Terus Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi sungguh telah beruntung
orang-orang yang beriman. Allah berfirman. Siapa orang yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un itu adalah jamak dari khashi'un. Khashi'un sendiri. Yang jamak itu khashi'un, gitu ya, lebih panjang. Dia adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mereka dalam salat mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi itulah makna dari khusyuk tadi. Ya, kita akan beruntung karena kita khusyuk di dalam salat kita. Khusyuk adalah inti dari kualitas ibadah, bukan hanya gerakan-gerakan yang kita lihat dalam hal ini. Menurut Al-Khushairi adalah ulama besar di abad ke-5, dalam ayat ini mengutip pandangan ulama, khusyuk adalah pendirian hati di hadapan Allah dengan perhatian yang terfokus. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa pengendalian mata dari pandangan. Nah, mata ini bisa mata kepala, bisa juga mata hati. Jangan sampai kita sholat, mata kita kemana-mana, apalagi mata hati. Dan dalam kisah ini, beliau mengambil dari kitab Ar-Risalah Al-Khushairiyah. Al-Khushairi itu menafsirkan bahwa khusyuk itu adalah awal keselamatan dan kemenangan orang yang beriman dalam batin dan hati. Jadi tidak berpaling dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan khusyuk adalah hadirnya hati, tunduknya jiwa, hilangnya kesibukan dunia dari pikiran saat sholat. Jadi lupakan sebentar dalam sholat kita dunia ini, sehingga kita bisa khusyuk. Karena apa? Hati adalah kesadaran rohani, sementara jiwa adalah nafsu yang liar, sementara hati itu adalah lembut. Ya, bagaimana menghidupkan hati harus lebih banyak berzikir, sedangkan jiwa harus banyak berlatih. Hati dapat menilai dan jiwa merasakan atau menginginkan sesuatu. Bila hati itu kuat, maka jiwanya bisa terkendali. Sebaliknya kalau hati kita kocar-kacir, maka hawa nafsu itu tidak bisa dikendali. Jadi sangat penting hati itu. Nah, saya kembali kepada kisah lagi untuk menjawab tentang khusyuk tadi. Jadi ada kisah Imam Al-Ghazali, saya kira semua sudah pada tahu tentang Imam Al-Ghazali, beserta adiknya namanya Imam Ahmad. Jadi adiknya Imam Ahmad tidak mau ikut sholat bersama Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali adalah imam yang sangat terkenal, yang beliau punya jamaah yang cukup besar pada masanya itu. Tapi adiknya tidak mau ikut di dalam sholat berjamaah. Karena beliau malu, kok adiknya nggak mau ikut, akhirnya Imam Al-Ghazali membujuk ibunya agar ibunya bisa mengatakan kepada adiknya agar bisa ikut jamaah. Akhirnya adiknya Imam Ahmad ikut dalam jamaah sholat berjamaah, tetapi tidak sampai selesai adiknya itu sholat berjamaah. Kenapa? Beliau akhirnya sholat disebut dengan mufarakah. Mufarakah itu adalah memisahkan diri dari sholat jamaah itu. Kenapa beliau memisahkan diri? Nah, setelah selesai sholat,
Imam Al-Ghazali melihat adiknya kok nggak selesai sholat berjamaah. Akhirnya beliau mendekati adiknya mengatakan, wahai Adinda, kenapa engkau sholat mufarakah tidak sampai selesai dengan beliau imami. Beliau mengatakan bahwa aku melihat, wahai Kakanda, di dalam perutmu itu ada darah yang berlumuran. Nah, terus ditanya, ada apa atau apa yang engkau pikirkan dalam sholat tadi? Ditanya oleh adiknya. Oh ya benar, saya tadi memikirkan sesuatu yang membingungkan. Nah, ternyata Imam Ghazali itu juga konsisten, artinya tidak mau nutupi. Nah, jadi Imam Ghazali itu kan suka menulis, bisa aja tulisannya belum selesai dipikirin di dalam sholatnya. Nah, Imam Ahmad itu punya ilmu tasawuf yang bisa melihat batinnya seperti itu. Tapi Imam Al-Ghazali juga membenarkan apa yang dikatakan oleh adiknya. Nah, apa yang bisa kita ambil? Selevel Imam Al-Ghazali itu sholatnya itu masih belum khusyuk. Bagaimana kita? Tapi bukan berarti kita ini membiarkan untuk jeda khusyuk, tidak seperti itu. Ya, ini masih ada waktu ya. Jadi akhirnya apa ya yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali? Wahai Adinda, di mana gurumu engkau belajar? Dia pingin seperti adiknya khusyuk di dalam sholat, tidak terganggu oleh pikiran-pikiran tadi. Akhirnya adiknya mengatakan, saya berguru pada syekh namanya Al-Utaqi. Nah, beliau itu adalah tukang sol sepatu. Jadi nggak ada yang ngira juga. Di jalan itu tukang memperbaiki sepatu. Jadi nggak ada yang orang ngira. Ternyata tukang sol sepatu itu adalah Syekh Al-Utaqi, itu adalah ahli ma'rifat, ya, sufi yang luar biasa. Akhirnya beliau berguru kepada Syekh Al-Utaqi. Begitu datang ke pondoknya, langsung dikatakan, engkau tidak bisa mengikuti. Tetapi Al-Ghazali mengatakan, aku bisa. Akhirnya diterima sebagai muridnya. Pada hari pertama pun gurunya itu memberikan pelajaran, tapi pelajarannya itu bukan pelajaran fikih, itu bukan begitu. Tapi apa yang disuruh? Tolong bersihkan lantai ini. Akhirnya dibersihkan lantai itu, dia mengambil sesuatu. Oh tidak, kata gurunya, kamu bersihkan dengan tanganmu. Akhirnya dibersihkanlah lantai itu dengan tangannya. Sampai itu selesai. Setelah itu Syekh tadi menyuruh kembali, tolong engkau bersihkan kotoran dengan pakaianmu. Langsung dibersihkan, dibuka bajunya. Ternyata Syekh tadi sudah melihat bahwa Imam Al-Ghazali itu sudah ada tanda-tanda keikhlasan. Akhirnya udah jangan diteruskan, dia kembali pulang. Nah, dari sini Imam Al-Ghazali telah mengambil pelajaran apa makna dari Syekh Al-Utaqi itu. Bahwa sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita melakukan yang lain-lain, bersihkanlah hatimu terlebih dahulu. Itu sangat penting. Ya, jadi kembali, kalau kita ingin khusyuk di dalam sholat, kunci utama itu adalah membersihkan hati dan jiwa kita terlebih dahulu. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, ya terus terang aja. Tadi saya sholat juga mikirin, nanti saya sampaikan apa ya. Tapi cepat-cepat harus dikembalikan kepada Allah. Nanti begitu kita digoda oleh setan, kembali secepat itu mungkin. Pasti itu setan yang menggodanya.
Nah, kisah ini disampaikan di dalam kitab Syarh Al-Maraqi Al-Ubudiyah halaman 85 oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini masih ada waktu nih, berapa menit lagi. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah. Saya sering mendengar dari sebuah video, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah mendengar video. Cuma sayangnya video itu saya coba mencari dalilnya sampai sekarang belum ketemu. Tapi kalau kisah yang tadi saya ceritakan ketemu dalilnya, ya, ada kitabnya dan sebagainya. Tetapi ini cukup baik untuk kita resapi kisah ini. Jadi ada seorang sahabat dalam majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah. Ya, pada saat Nabi kasih tausiah, ada sahabat seorang tuh gelisah. Nah, karena gelisah, beliau bertanya, wahai Rasulullah, sebenarnya aku ingin bertanya, tapi aku malu, takut Allah tidak menerima sholatku, katanya. Kata Rasulullah, ya silakan bertanya, itu lebih baik. Nah, beliau bertanya, salatku tidak khusyuk. Aku takut tidak diterima oleh Allah SWT. Itu pertanyaannya. Nah, ternyata pertanyaan itu sangat sederhana. Sehingga sahabat-sahabat yang lain semua juga ikut gelisah. Aku juga begitu, katanya. Jadi sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang dalam sholat banyak yang tidak khusyuk. Tetapi beliau tetap bertanya supaya lega. Akhirnya Rasulullah terdiam, belum menjawab, dan akhirnya Rasulullah itu menangis, kemudian bersabda, demi zat yang di tangannya sungguh syaitan tidak pernah berhenti mencuri hatimu, perhatianmu dari salatmu hingga teralihkan. Tapi Allah tetap melihat usahamu. Jika engkau meninggalkan salat karena tidak khusyuk, maka syaitan akan menang. Sebaliknya, jika engkau tetap berusaha salat, meskipun pikiran terganggu, ketahuilah, wahai sahabatku, kata Rasulullah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu. Nah, itu makna dari kisah ini luar biasa. Artinya apa? Beliau takut tidak diterima karena tidak khusyuk tadi. Ya. Disitulah syaitan itu berhadapan dengan kita. Apakah kita ingin memberikan kemenangan kepada syaitan? Wah, saya ini nggak khusyuk, akhirnya nggak sholat. Apakah ada seperti itu? Ada. Saya sering mewawancarai orang-orang yang di jalan. Maaf cakap, saya melihat di sekitar masjid, duduk-duduk, tapi tidak pernah melihat orang tersebut ada di dalam masjid untuk sholat. Suatu ketika saya datangi, ya, tentunya dengan wawancara yang ilegal, nggak alurnya, kok nggak sholat ya, nggak begitu. Tapi kita ajak bicara hati ke hati. Apa yang dijawab oleh orang itu? Saya lagi gelisah, saya lagi mikirin, pikiran nggak tenang. Akhirnya gara-gara itu dia nggak sholat. Akhirnya saya bilang, justru sholat yang membuat orang itu tenang. Justru sholat itu yang bisa membawa rezeki. Jadi jangan hanya menunggu rezeki, tapi kita abaikan sholat. Allah itu pemberi rezeki. Jadi itulah. Jadi banyak. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong
seperti itu. Apapun kondisi yang kita hadapi, segelisah mungkin, setiap orang itu iman tuh naik turun. Itu ada hadisnya, saya nggak hafal. Itu iman naik turun. Nah, apakah pada saat turun itu kita nggak sholat? No way. Ya, jadi kita tetap harus melaksanakan ibadah apapun kondisinya. Ya, kan sholat itu sakit, ya nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur, nggak bisa tidur mata berkedip-kedip. Itu adalah sholat yang diwajibkan kepada kita. Saya kira cukup sekian. Saya menyimpulkan saja bahwa khusyuk di dalam sholat itu pasti tidak mudah, dan ketahuilah bahwa tidak ada yang sempurna buat kita semua. Karena itu kita tetap talabul ilm, kita tetap berusaha, kita tetap memahami makna dalam sholat kita. Jangan sampai sholat kita seperti orang mabuk. Itu maksudnya itu apa yang kita baca kita tidak memahaminya. Jadi salah satu juga untuk kualitas sholat itu khusyuk, tentunya kita paham apa yang kita ucapkan. Kalau kita baca Fatihah, tentunya makna dari Al-Fatihah, dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin, kita paham. Nah, kalau kita nggak paham, ya pasti pikiran kita entah kemana-mana. Ya, kalau sholat sendiri, baca ayat yang pendek, ya usahakanlah makna dari ayat itu. Apalagi kita sujud, kita ruku, dan sebagainya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang salah, itu adalah dari saya, dan yang baik itu adalah dari Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.